mengembangkan kode moral yang lebih manusiawi. Bocah bicara-bicara manusiawi, anjing bunuh bayi juga manusiawi nggak tuh? Bunuh bayi, aborsi no, lu lurusin no. Selingkuh hukumannya dirajam. Rajam itu badannya dikubur separuh, terus separuh badan atasnya tuh yang di permukaan tanah ditimpukin batu sampai mati. Ya berarti kan, di setrum juga nggak boleh ya. Kalau orang-orang misalnya gembong narkoba itu, wah jahat itu, jahat ya, moralitasnya jahat tuh. Ya para konstitusi negara itu sangat jahat, menghukum orang-orang pembunuhan misalkan ya. Di situ dihukum pakai listrik, tuh jahat tuh. Ya, bedanya tuh di Islam itu dirajam, dia itu pakai listrik, katanya lebih manusiawi pakai listrik aja. Sama banget lu bunuh nyawa orang juga nih. Pekerjakan tanpa gaji dan boleh dipakai sama Tuhan kita. Sama Tuhan kita boleh dipakai kan. Kalau kan lihat buku pajang-pajang doang nggak dibaca, makanya kadang Tuhan itu bilang make orang, Tuhan itu make emang. Don't hate them as people, but hate the activity. But people can't tell the difference. Oke, ya udah berarti kita itu nggak boleh membenci orang-orang yang merkosa orang karena tindakannya, ya kan, nggak boleh. Ya itu nggak ada perbedaan dari situ bagaimana aktivitas orang dan orangnya itu sendiri. Ya udah berarti orang-orang pemerkosaan itu nggak boleh dikendem, nggak boleh disalahin dari sini. Orang-orang LGBT katanya kita nggak boleh menyalahin aktivitasnya, dikendem orangnya juga tuh nggak boleh kan, kata itu hal yang sama dibilang itu berkaitan ya, orang yang melakukan aktivitas dan orang pribadinya, identitasnya juga. It's not 100% contingent upon genetics, but that doesn't rule out the possibility of it. Ya, elah, the fallacy of the appeal to probability. Ini namanya appeal fallacy. Kok ngelek banget sih? Kamu tahu kan, orang-orang yang memperjuangkan khilafah itu percaya kalau syariat Islam ditegakkan sepenuhnya, kita akan jadi masyarakat yang ideal gitu. Iya, coba kalau sebaliknya gue narasinya diubah, kalau orang-orang barat mempercayai bagaimana patriotisme, nasionalisme ditegakkan secara kuat, oh kita akan menjadi orang-orang yang ideal, sama aja ya kan. Orang-orang Katolik tuh, orang-orang Katolik kalau diterapkan juga semua kita jadi orang-orang yang ideal juga, semuanya sama aja narasinya. Kita akan mencapai puncak peradaban dengan moralitas yang sempurna. Nah, bukan cuma deh kan. Lu tahu moral juga kagak lah, Lu tahu moral juga kagak? Moralitas ngomongin moral ngomong. Kaum fundamentalis agama biasanya begitu. Iya, gue juga, ya gue betul. Gue kayak gitu ya. Kira peradaban manusia ini akan sempurna jika menerapkan ajaran agamanya secara menyeluruh gitu, secara komprehensif, secara kafah. Tapi sadar nggak, peradaban manusia modern sekarang secara umum sistemnya sudah lebih baik dalam arti lebih manusia. Iya, lebih manusiawi. LGBT nih, gue kasih contoh nih, gue kasih LGBT lu mau nih. Ntar nablur orang-orang pada telanjang tuh. Demokrat kalah nih ya kan, Demokrat nih kalah nih. Ya Haris nih kalah nih. Lu lihat pada telanjang di jalan tuh sama Trump tuh. Pada telanjang tuh. Ya lu mau yang telanjang, ntar lu telanjang, mau lu telanjang. Diliatin, tontonin orang, mau lu telanjang. Di depan orang-orang ngomong mau lu kemajuan modernitas. Kemajuan modernitas ya, peradaban modern nih bicara tentang civilization ya. Maju tuh maju. Cuman lu pada telanjang, ntar mak lu telanjang, kakek nenek lu pada hubungan seksual di jalan tuh. Itu peradaban yang maju tuh. Di barat begitu. Mereka tuh bilang seksual apa sih namanya, berhubungan badan itu disebutnya kalau secara formal apa? Pokoknya ya berhubungan badan gitu ya, bersenggama. Oke, dari situ mereka bilangnya apa, kayak sport, kayak olahraga. Ya kenapa lu kalau lu bilang itu sebagai olahraga, kenapa lu nggak berhubungan badannya incest sono sama keluarga lu sendiri, goblok. Itu orang-orang doa ya, orang-orang barat itu doa begitu, men. Dalam arti mementingkan kesejahteraan manusia lebih manusia. Ya udah, ayo sejahtera manusia, orang-orang pada mau telanjang itu nggak apa-apa, sejahtera tuh. Dibanding standar yang ada dalam ajaran agama manapun. Jangan ngomong. Orang agama lu, definisi lu agama ini gimana nih? Etis itu agama bukan? Terbilang itu fallacy, baik dan lebih manusiawi karena basisnya adalah rasional. Katanya kita orang-orang beragama itu nggak mengandalkan rasionalitas, rasional, bukan dari ajaran agama yang dogmatis. Karena umat manusianya mikirin dan konstruk sendiri aturan dan kebijakannya gimana ya yang baik untuk umat manusia. Yang baik itu telanjang depan anak-anak kecil tuh, sebarin pornografi ya, sebarin pergaulan bebas, sebarin tuh ya kan, ya demi kebajuan bangsa ya, demi modernitas bangsa, demi modernitas manusia. Dulu agama Islam dan Kristen membolehkan perbudakan, maksudnya bukan. Ya Islamnya itu jangan bobo Islam loh. Islam itu udah dari 1400 tahun yang lalu udah dibilang orang-orang yang mau bebaskan budak mereka nih, maksudnya emansipasi nih ya kan. Ya itu baru nih 1000 tahun setelahnya baru tuh orang-orang di barat, baru mereka itu mau bebaskan budak istilahnya, maksudnya baru itu 1000 tahun yang lalu tuh ya kan. Mengkampanyekan sih, tapi perbudakan udah ada, tapi ya
dibiarin Ya aja. terus gimana? Barat itu nih Muhammad Hijab tuh juga ngebantah nih. Muhammad Hijab tuh dalam debatnya dengan Oppenheimer, dengan Hamza Zorzis juga dan Frost apa Oppenheimer yang baru banget itu bantah tuh. Lihat source-nya. Muhammad Hijab itu bilang, "Lu butuh 1000 tahun yang lalu tuh ya di Afsel sendiri di Afrika Selatan tuh pada saat itu tuh." Itu diregulasi. Nah sekarang perbudakan udah ilegal. Apakah karena perintah agama? Enggak. Karena Iya, 1400 tahun yang lalu Muslim udah duluan, men. Bebaskan budak. Cuman kan gitu. Gini. Kalau misalkan ada peperangan yang mana misalnya perang dunia ketiga ada lagi atau gimana nih, semua itu bisa direkonstruksi, men. Ini konstruksi sosial semua, ya bisa direkonstruksi lagi, men. Rekonstruksi masalah-masalah moral begini. Kalau memang masa depan nih kita terhambat peperangan terjadi lagi, itu misal jadi lagi tuh, ya kan budak itu bisa diizinin lagi. Emang konstruksi gimana dari barat? Tahu apa ya? Tiba-tiba langsung bilang orang gak ya lu kalau ngomongin agama Kristen ya fine. Ya lu ngomongin agama Islam di sini 1400 tahun yang lalu nih kita udah bebasan budak. Kalau misalkan kita punya utang puasa tuh ya kan suruh ganti puasa atau enggak kafarotnya apa bebasan budak. Lu terus-terusan tuh perintahan bebasan budak. Lu mana ada 1400 tahun 1000 tahun setelahnya baru lu tuh mengembangkan kode moral yang lebih manusiawi. Hukuman bocah bicara manusiawi ya. Bunuh bayi juga manusiawi nggak tuh? Bunuh bayi, aborsi no, lu lurusin no. Bunuh bayi, cewek-cewek bunuh bayi itu. Aborsi LGBT itu ya kan seks dengan apa? Di jalan nih orang-orang di sono kan di barat tuh buset jibat gue nih. Dia itu lola banget anjing. Males banget gue kalau ngomong kelamaan nungguinnya. Lola. agama boleh hukum mati. Penistaan agama boleh dihukum mati. Ya, tuh berarti orang-orang gembong narkoba itu nggak boleh dihukum mati, men. Ya, orang-orang narkoba, orang-orang rape, orang-orang pembunuhan nggak boleh dihukum mati. Berarti karena Islam itu kan membunuh mati orang-orang pembunuhan, right? Orang-orang rape nih, perzinahan ya, stone to death apa sih, rajam semua nih ya. Ya, nih degradasi moral semua dibantah semua nih sama Islam ya kan dihukum mati nih. Kalau menurut logika dia nih, kita itu konstitusi ini negara nih ya di modernitas sekarang tuh nggak boleh ngebunuh orang-orang yang rape itu nggak boleh kata dia. Oke, biarin mereka pada merkosa di jalan tuh nggak apa-apa katanya demi kemajuan modernitas tuh menurut dia tuh. Selingkuh hukumannya dirajam. Rajam itu badannya dikubur separuh, terus separuh badan atasnya tuh yang di permukaan tanah ditimpukin batu sampai mati. Ya, Nah, berarti kan, disetrum juga nggak boleh ya kalau orang-orang misalnya gembong narkoba itu, wah jahat ya, moralitasnya jahat tuh. Ya para konstitusi negara itu sangat jahat ya karena itu menghukum orang-orang pembunuhan misalkan ya. Di situ dihukum pakai listrik tuh jahat tuh. Ya, bedanya tuh kalau di Islam itu dirajam, dia itu pakai listrik katanya lebih manusiawi pakai listrik aja. Sama aja lu bunuh nyawa orang juga nih. Nggak pantas banget di peradaban modern yang sekarang kalau masih memberlakukan Gak sistem pantas banget tuh ya, berarti kita harus memajukan orang-orang yang bertindak kriminal tuh ya demi kemajuan modernitas begitu. hukum yang Oh iya, debatin Indah J, gue lupa. Gue waktu itu mau nge-react video dia yang sama Felix Yao. Lupa, gue udah janji udah lama banget. Sekarang aja kali ya. Ini dulu lah, dari sini aja kalau nggak dari TikToknya yang ini banget dari situ aja ya. dan kelihatan nggak punya belas kasih kayak gitu ya. Nah, negara-negara maju yang tingkat kriminal rendah, hukuman yang berlaku bukan kekerasan. Penjaranya aja manusiawi, dan itu Ya berarti dongo ya negara-negara yang maju itu karena mereka tolol ya, padahal ada kita kan percaya namanya greater harm. Kalau mereka percaya harm principle harusnya mereka terapkan secara kontinuitas ya, harusnya diterapkan terus. Maksudnya kalau mereka percaya namanya harm principle ya menyakiti orang lain misalkan. Masalahnya kalau ada greater harm, kalau kita lihat karya-karya Locke ya, karya-karya liberal klasik ya, Stuart Mill tuh ada kategorisasi nih yang kita harus menghilangkan the harm principle kategori ya. Dari situ tuh misalkan bagaimana masalah kolonialis nih, masalah imperialisme negara itu harus dimajukan demi kebutuhan libertarian misalkan kebutuhan kemajuan bangsa tuh dipush tuh agenda bagaimana kekerasan itu diperbolehkan. Oke. Nih libertarian nih, liberal klasik nih. Ini sentimennya begini narasinya. Apa hukum-hukum sekuler kita itu nggak barbar kayak Islam. Lu berarti terbelakang aja. Kita harus tahu ada ancaman yang lebih besar aja.
kita tahu karena secara inference itu resikonya lebih banyak juga ya. Misalkan itu berapa persen nih orang-orang yang misalkan suka banget ngebunuh orang, masa depan lagi kalau dia psikopat, masa depan lagi bunuh orang lagi terus-terusan ya kan. Masukin aja terus ya kan, masukin penjara, orang-orang pada mati goblok. Semua dibunuhin sama dia. Ya mendingan satu nih kategorinya masukin ya kan, orang-orang Islam itu ya mandang nih bunuh satu orang aja dulu nih, penyebabnya nih, penyebab rasional nih. Kata dia, oh jangan dibunuh, biarin dia itu bunuh banyak orang nggak apa-apa. Gitu dong amat aja. Biarin orang-orang yang suka ngebunuh orang, biarin aja suruh bunuh orang banyak orang gitu, kebanyakan populasi itu. Modernis begitu tuh. Justru the real progress dalam kemanusiaan, dalam peradaban manusia. Nah itu sebagian contoh kenapa atau progresif nih ya, begitu katanya udah biarin aja orang psikopat itu suruh bunuh orang aja, kita nggak usah menghukum dia, nggak apa-apa, jangan dibunuh balik ya, biarin aja dia bunuh orang, biar kita nggak usah ngebunuh dia balik ya, nggak jelas. Moralitas yang dikembangkan atas dasar kemanusiaan dan penalaran rasional itu lebih ideal. Stop saying penalaran rasional aja. Jangan ngomongin penalaran rasional loh, jangan rasional. Daripada standar moralitas yang diajarkan oleh ngeselin nih bang, cewek open BO. Oh gila parah banget. Yang diributin kaum fundamentalis sekarang tuh justru yang nggak manusiawi, dalam arti nggak mengutamakan kesejahteraan sesama manusia dan cenderung stop saying kesejahteraan. Bunuh orang kesejahteraan bukan, perkosa anak orang untuk kesejahteraan menurut ini. Melanggar HAM ya. Misalnya ngelarang hubungan sama jenis, ngelarang aborsi, ngelarang KB dan hal-hal. Aborsi itu bunuh bayi men. Kata logika dia nih ya, orang cewek-cewek kita itu harus membunuh bayi men. Ya ngebunuh bayi, yes bunuh bayi. You kill babies. Mereka itu janin itu gak dianggap ini nama dia, gak dianggap manusia kan, kurang ajar ya. Salahnya begini deh, lu kalau cewek ngapain lu mau melakukan bersenggama, melakukan apa sih gue ngomongnya bahasa kasarnya apa, ngewe tuh misalnya. Ngapain lu mau begitu ya kan, lu cewek sendiri ya. Oh tapi kan gue kan diperkosa, ya salah lu sendiri, sistem lu tuh saat lemah. Kalau diperkosa di dunia Islam mereka bakal dihukum mati, nggak ada nih ya kan, orang-orang pemerkosa lagi jadi jarang. Ya lu lihat di Yaman tuh pedofilnya ditembak tuh, pencabulan tuh, tembak-tembakin tuh. Nanti maunya yang homoseksual yang di jalan tuh, LGBT yang pada telanjang tuh, dia gemar ngeliatin orang-orang naked. Para LGBT kan pada naked semua, dia demen ngeliatin, dia mesum ini. Hal ini yang sebenarnya masalahnya nggak bisa dilihat hitam putih, nggak bisa dipukul rata, wah ini haram, tanpa memperhatikan well-being manusianya. Nah kali ini aku pengen bahas kenapa menurutku standar moralitas modern sekarang itu lebih baik dari ajaran agama. Dan disadari atau enggak, ajaran agama tuh sudah ya telanjang itu pandangan moralitas yang modern ya kok. Sekarang kasihan banget sih gue ngeliat dia. Ditinggalkan ajaran agama manapun ya standarnya, kalau mau ngikutin yang otentik gitu. Agama-agama major, agama-agama mayor tuh dulunya perbudakan tuh nggak dikecam. Di Alkitab nggak apa-apa, di Islam perbudakan nggak dihapus right away. Memerdekakan. Dan nyelet ya. Terus kalau ada perintah untuk bebaskan budak gimana? Masa di zaman itu perintah Al-Quran itu gunain akal. Di zaman itu perbudakan adalah hal yang umum. Nah ketika lu membuat nih perubahan perbudakan nih, yang mana konstruksi sosial nih, ini konstruksi nih, ibarat moral subjektif 1000 tahun yang lalu baru menghilangkan hukum perbudakan. Ketika kita menghilangkan semua, yang mana di zaman itu faktor kita bagaimana sosial ya, politik semua ya kan berhadapan dengan peperangan, perbudakan, ini suatu hal yang bisa dihadapi di masa depan, bisa terjadi lagi. Oke, nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti masalah perbudakan ini. Masalah ini konstruksi sosial, ini konstruksi semua nih, moral itu konstruksi nih. Kalau lu menghapus ya hukum perbudakan, kalau di masa depan dikonstruksi ulang nih, ya bagaimana hukum perbudakan dikembalikan lagi. Bahkan mereka itu udah nggak peduli ya kan, misalkan di masa depan ya kan peperangan terjadi, ya kita dihadapkan dengan perbudakan dan segala macamnya, ya udah nggak ada yang peduli lagi dari situ. Budak itu perbuatan baik, tapi praktik perbudakan masih wajar. Sebagai budak, siapa yang bilang baik anjing? Gak ada yang bilang baik. Emang ada perbudakan itu dalam Quran dan hadis itu bilang yes budakan orang itu karena perbuatan baik. Goblok ya. Kita tuh nggak boleh punya harta, dipekerjakan tanpa gaji, dan boleh dipakai sama Tuhan kita meskipun perbudakan nggak dilarang. Sama Tuhan kita boleh dipakai kan. Tolong kan lihat buku pajang-pajang doang nggak dibaca, makanya gak ada yang Tuhan itu bilang make orang. Tuhan itu make emang. Maksudnya sama dikategorikan sama kayak istri budak ini. Kenapa itu salah? Buktikan secara objektif itu salah. Lu aja nggak punya standar objektivitas. Di sini pakai apa? Mau apa mekanismenya? Sains itu nggak ada yang berkaitan dengan hal perbudakan. Gak ada kaitan sains dengan perbudakan. Lu pakai apaan? Ini konstruksi semua. Kenapa gue harus percaya konstruksi lo yang mengatakan bahwa budak itu salah? Ngapain percaya?
berarti lu perbudakan nggak salah. Ya sekarang juga lu jadi zaman budak, lu dipaksa nih, lu dipaksa buat pakai pakaian kayak gini, pakai pakaian minim begini, dipaksa nih karena perbudakan nih. Ya di beauty, dalam satu buku namanya The Beauty and Something, analogi sepatu nih, bagaimana kita gunain wanita-wanita itu dipaksa buat pakai sepatu hak tinggi. Ya padahal ancamannya di situ ya kan. Ngapain lu pakai sepatu hak tinggi biar apa? Karena the beauty dorongan, ya presi nih, penindasan nih masuknya nih. Kalau orang-orang muslim dikatakan pakai berhijab itu penindasan, ya orang-orang barat itu pakai penindasan nih semuanya. Mereka juga sama ya secara prinsipal, karena mereka nyuruh-nyuruh wanita-wanita untuk pakai pakaian-pakaian yang minim, hak tinggi. Dari situ padahal itu menyusahkan mereka, tetap dipakai sama dia ya kan. Telanjang tuh ya kan di musim dingin tuh. Ya, Nabi menghimbau supaya budak itu digaji, dinikahkan supaya punya pasangan gitu ya, diberikan pakaian yang layak. Tapi seiring implementasi hukum Islam, hukum yang berlaku bagi budak itu beda sama manusia merdeka gitu, emang dibedain. Make budak secara seksual itu nggak dosa, memperjualbelikan budak itu nggak dosa, memperkosa budak nggak dosa. Narasinya ya enak banget ya ngomongnya, bacot ya. Ngomongnya jelas dong. Sama dianggapnya ya sama, bisa disalurkan ke budak sama kayak ke istri juga. Karena pandangannya budak dan istri itu berarti disesuaikan nih. Ya narasinya sama nih kalau secara Islam nih. Budak dan istri itu dimasukkan kategori yang sama. Oke, meskipun itu enggak harus menikah secara legalitas, misalkan secara hukum dan segala macam ya, tapi masukin kategori yang sama. Berarti derajatnya sama nih. Nah di barat mereka pakai orang budak, dipakai perkosa, dipaksa tuh. Di modernitas begini nih, kayak mereka nih ya, mereka nggak punya moral objektif konstruksi, mereka memakai orang-orang di jalan ya kan tanpa ada perintah dari Tuhan. Makai budak dari sana ya kan. Padahal ya kalau kita lihat tuh Islam itu ya dipandangnya sama berarti, istri ya dan budak dipandangnya sama berarti, right? Ya kita dikasih makanan, kasih pakaian, berarti sama ya kan derajatnya. Kalau di luar nggak ada begini ya kan, dipakai tuh, diperkosa tuh moral dia tuh, nggak dikasih makan ya kan, budak-budak di luar. Lihat Afrika no, budak-budak Afrika yang kolonialis dari orang-orang Eropa ke Afrika, lu lihat no, foto-fotonya banyak kan ya, lu lihat cari sendiri tuh, ya budak-budak mereka diikat tuh. Hukumannya, hukuman cambuk dan hukuman rajam atas perzinahan nggak berlaku kalau itu terjadinya ke budak. Tapi itu kan konteksnya dulu, waktu masih perbudakan. Ya exactly, it means gak relevan lagi ya gak sih? Nah, ajak debat aja bre, dia aja gak komenin. Gue udah gak dibang video dia, ngapain? Gue dulu tuh yang dibang video dia gak ada yang komen-komenin. Gue orang-orang kalau gak ada yang ngomong komenin ya udah. Ngapain gue ngajakin, emang guru gembul? Ajak debat aja. Karena hukuman perkosaan tuh gak ada ya dalam Islam dulu, adanya perzinahan. Dalam implementasi hukum Islam, kalau kita diperkosa bisa aja kita kena hukuman zina, karena mengenai pemerkosaan tuh nggak dia bisa atur hukumnya. Bisa, nah, ini fakta bisa ya kan. Padahal hukum-hukum Islam juga udah jelas men. Kalau ada saksi empat ada saksi. Kalau nggak ada saksi, ya gimana bisa dihukum anjing? Saksinya itu yang terpercaya, bukan lalu ketara bohong dari sini. Ya itu sumpahnya juga yang benar-benar terpercaya. Kalau orang Muslim yang tukang bohong, ya kan ketara di situ. Poinnya apa? Realita dulu tanah Arab abad ke-7, konsepsinya mengenai HAM dan konsen seks secara konsensual itu masih jauh dari konsep HAM yang kita pegang sekarang. Iya, HAM sekarang tuh aborsi nggak apa-apa, bunuh bayi nggak apa-apa. HAM sekarang itu merkosa orang nggak apa-apa. Merkosa orang nggak apa-apa menurut dia. Nggak bolehnya sementara doang. Nggak bolehnya sementara nih, lihat nih. Nih, pemikiran orang-orang barat nih, pemikiran modernitas begini nih. Merkosa orang itu nggak boleh sementara. Karena kenapa? Orang-orang yang merkosa itu dimasukin penjara, kalau keluar dimerkosa lagi nggak apa-apa. Ya kan? Kalau Islam enggak, bunuh tuh tempat tuh permanen tuh begitu tuh, mau konsisten moral begitu. Kalau lu ngeliat debat-debat yang kacau, wah di roasting bener-bener makanya gue sering banget nontonin debat dia Daniel Haqiqatjou. Dia itu ngebantah-bantah orang-orang modernitas begini, feminitas, ya, sekularitas, ya, modernitas semua begini-begini nih. Daniel Haqiqatjou itu sering ngerosting begini nih. Dan gue demen banget gue ngerosting orang-orang begini, gue demen. Cuman karena gue ngomong terus, bedanya bisa gue berjam-jam gue ngerosting satu video begini, kemarinnya 3 jam, gila. Aduh. Ajaran Nabi Muhammad sudah cukup progresif ya saat itu. Bukan cukup progresif banget ya saat itu terkait kemanusiaan. Karena Nabi aktif mengajak umatnya untuk memerdekakan budak. Terus jadi beli budak itu boleh, tapi kalau budak itu dimerdekakan ya itu even better gitu. Tapi kalau dibanding sekarang ya kita udah lebih advance, perbudakan udah ilegal. Dan this is really stupid man. Berarti orang-orang ateis di zaman dulu, oke, orang-orang Eropa, orang-orang Barat di zaman dulu, berarti mereka itu adalah orang-orang yang jahat ya. Ijma ulama udah jelas, maksudnya dalam hal ini kalau misalkan udah nggak ada perbudakan ini udah dihapuskan secara legal di Islam dalam syariat sendiri ya bisa dibenarkan. Misalkan kalau memang perbudakan itu udah nggak diperbolehkan lagi secara hukum
dunia nih apa namanya, hukum apa pertanahan, the land of the world, apa hukum negara nih kan semua nih ya. Kita harus matuin juga dari situ tuh konsensus ijma nih orang para ulama semua nih kan. Sekarang itu lebih maju anjing. Berarti ya dulu itu berarti mereka terbelakang ya, orang-orang Eropa di dulu itu karena mereka merkosa orang. Sekarang karena konstruksi nih ya baru kita udah maju sekarang ya kan. Sama aja narasinya ya. Kalau misalkan Islam datang di sekarang ya budaknya bisa aja di ini lepasin ya. Itu sesuai situasi. Dan sekarang memang perbudakan itu karena bagaimana manusia sekarang udah berkembang ya kan, mereka yang modernitas menyokong dari sini. Ya udah kata perbudakan itu salah. Tapi kalau di masa depan yang tadi gue bilang, kalau di masa depan memang terjadi lagi perbudakan, bagaimana kolonialisme terjadi lagi, perang dunia ketiga terjadi lagi ya kan, memang ada posibilitas, nggak ada namanya yang hal-hal permanen itu nggak ada. Itu semuanya bertindak secara dinamis, bisa terjadi lagi. Oke. Perkosaan sama perzinahan itu Karena kemajuan kita yang saling maju ya kan, kita endorse modernitas dari sini ya kan, ngebunuh bayi itu nggak apa-apa, yang merkosa orang itu nggak apa-apa, yang sementara yang tadi gue bilang orang-orang pemerkosaan yang di dunia sekarang, di modernitas sekarang ya kan, dimasukin penjara sementara doang, tapi kalau keluar boleh merkosa orang lagi tuh begitu tuh. Serangnya begini ya, kalau mau nyerang modernisme, liberalisme, lu flip tiap kosakata diri narasinya lu flip-flipin, lu terbalikin semua tuh. Ya, mereka ya orang-orang yang merkosa sekarang berarti hukum perkosaan itu hanya sementara. Setelah lolos dari penjara ya, di penjara dia kan nggak mau ngebunuh orang yang merkosa, kayak dia nggak mau nih kan, kata itu hukum yang sangat melanggar hak asasi manusia. Ya udah berarti pemerkosaan itu hanyalah hal yang sementara. Kalau Islam mengatakan enggak, pemerkosaan itu salah secara permanen. Kalau dibilang enggak, pemerkosaan itu salah secara sementara, karena biarin aja dia masuk penjara dulu, ntar keluar ya ngelakuin pemerkosaan lagi gak apa-apa tuh, kata dia, menurut logika dia begitu tuh. dibedain hukumnya gitu. Orang yang berzina sebelum menikah itu dicambuk 100 kali. Ya 100 kali ya, mi'ata jaldah. Kalau udah nikah dicambuk juga namanya, kita mengatasi yang tadi ya, namanya the greater harm, yang ada yang harm yang lebih besar ya. Seharusnya kalau lu sebagai libertarian ya, sebagai liberal klasik, lu tahu nih ada hal-hal yang memang necessary ya. Ada kalau lu baca karya-karya John Locke, karya John Stuart Mill yang libertarian nih, bagaimana harm principle ini diterapkan. Kalau memang ada perubahan nih dan disebutnya kemajuan ya, progresivitas yang lebih besar dari sana ya, lu bisa menerapkan yang melanggar hukum-hukum lo yang terlalu buat nih ya, konstruksi lo semua yang udah dibuat bisa dilanggar dari situ. Oke. dirajam. Nah rajam itu ya tadi ditanam di tanah separuh badan, timpukin sampai mati. Di Quran nggak ada sih hukum rajam, ada di hadis. Jadi Nabi itu ngikutin ajaran yang ada di Taurat. Tapi apakah ini bentuk masyarakat? Ngomongnya enak banget ya, ngikutin ajaran ya, orang Tuhannya sama goblok. Bedanya Tuhannya, kalau kita lihat Tuhan di nggak tahu kenapa Taurat itu narasinya benar-benar berbeda dari Quran ya. Tuhan mereka itu dipotretnya sebagai the evil god, Tuhan yang jahat. Lu lihat aja kalau lu lihat tuh baca-baca perjanjian lama, wow itu beda banget tuh sama Quran tuh, nggak begitu tuh. Ini perubahan nih kan, rabai-rabai mereka nih ya, ada agenda politik di sana mungkin ya, pada saat zaman itu memerintahkan Tuhan itu kan diagung-agungkan besar-besaran ya, hukum-hukum Tuhan itu para orang-orang Yahudi diagungkan. Nah gitu tuh para pengubah hukum-hukum ya, dari Yahudi tuh yang suka mengubah hukum gitu. Ngomongnya enak banget anjing, ngambil dari Taurat. Orang Nabi aja illiterate, dia aja buta huruf anjing, ngapain baca-baca dari Taurat. Ideal yang kita dambakan. Manusia ini adalah spesies yang punya kapasitas untuk berkembang dan belajar ya. Apa iya perlu penaltinya tuh kayak hukuman sebarbar itu gitu? Padahal kita punya kemampuan untuk berbudaya. Dan pemerkosaan menurut dia itu bukan suatu kejahatan yang permanen ya, karena pemerkosaan itu menurut dia hukum barbar. Kalau ngebunuh orang yang memperkosa ya, membunuh orang-orang yang ngebunuh, kejahatan seperti itu hanya bentuk sementara menurut dia, karena biarin aja dia masuk penjara dulu, setelah keluar penjara mereka bisa bunuh lagi, ya udah nggak apa-apa, ntar masukin lagi itu begini, logika mereka modern sebegini, nggak ada membuktikan apapun. Apaan spesialnya apa dari sini semua? Lu ngomong retorika lu dari berapa menit, ya ulang lagi, udah mengembangkan Indah J, ngapain aja? Ini viral aja dah. So where do you stand on that? Jadi di dalam Islam itu secara spesifik dia cuma mengatakan bahwa yang dilarang adalah actionnya, adalah act-nya, bukan feelings. Jadi adalah act yang kemudian dihukumi, yang diberikan sebuah apa namanya notions itu pada act-nya, bukan pada feelings atau state-nya. Nah itu yang benar-benar di state di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan ini laki-laki mereka mendatangi perempuan, mereka mendatangi laki-laki instead of perempuan. Actionnya ini yang dikondem di dalam Quran, bukan orangnya, bukan feelingsnya. Karena ini kutipan dari Mas Felix nih, bukan orangnya yang kita benci, yang kita benci adalah aktivitasnya. Aku juga sering dengar. Nah ini aktivitasnya. But what do you mean by aktivitasnya? So are you
Iya, aktivitasnya gue jelasin ya ke Indah J. Jadi aktivitasnya itu misalkan kita lihat bagaimana homoseksual parade LGBTQ ya. Lo lihat itu di jalan-jalan mereka itu pada telanjang ya kan. Nah, ini kalau dibiarkan terus moral nih increase nih di generasi di antara masyarakat semua nih ya kan. Bagaimana anak-anak kecil kita melihat bagaimana aktivitas mereka itu orang-orang yang mendukung ketelanjangisme dari sini. Nah, mereka itu pada telanjang, katanya hal-hal seperti itu adalah hal yang normal karena setiap nih ya kan perkembangan moral nih kan. Ya menurut modernisme perkembangan moral seperti itu memang harus terjadi ya, harus diutamakan. Jadi biarkan orang-orang itu bagaimana kita sekarang mendukung LGBTQ dan kita mendukung parade-parade yang terjadi di masyarakat kita, udah biarkan semua pada telanjang ya kan. Itu aktivitas parade LGBT itu seperti itu Indah J. Kita ngelihat, kalau nggak percaya kamu lihat sendiri deh, mereka pada telanjang kan, kamu lihat itu tete pada kemana belahan-belahan, ntar kamu juga begitu ya kan. Ntar kalau dipakai anak orang, kamu nyalain anak orangnya karena ngepakai kamu sendiri pada telanjang mamer-mamer tete dari situ begitu Indah J. Begitu dari situ tuh ancamannya. Islam itu memandang bahwa hal-hal seperti ini ada greater harm dari sini nih semua penerapannya ya, karena Islam itu way of life, oke? Nah, ini gue ajarin Islam dari sini, oke? Makanya jangan pakai semua epistemologi barat, hegemoni di barat, semua yang memandang moralisme itu hanyalah konstruksi sosial. Kalau Anda memandang moralisme sebagai konstruksi sosial dari sini, ya udah berarti pembunuhan itu nggak apa-apa, pemerkosaan itu nggak apa-apa. Jadi kalau Anda diperkosa sama orang, jangan nyalain orang yang merkosa. Salahin diri Anda sendiri karena pakaian-pakaian yang telah Anda gunakan. Oke, dari sini nih kan menarik seseorang ya. Kegunaan Anda pakai pakaian minim, pakaian semua kosmetik kecantikan dan segala macam ya, kegunaannya apa? Untuk dipandang orang lain sebagai orang yang cantik, orang yang seksi ya kan. Tapi ketika mau digunain nih ya, orang-orang yang memandang Anda sebagai orang yang seksi dan orang-orang yang cantik dan seksi dan orang-orang memandang Anda demikian, cuman Anda salahin karena dia itu memandangnya dengan cara yang berbeda ya, aktivitasnya berbeda di sini ya. Dia maunya make Anda nih, mau merkosa Anda. Aku mengagumi kecantikan kamu, tapi kami nggak boleh make orang. Tapi aku mengagumi kecantikan kamu. Kamu sendiri bilang kamu itu seksi dan kamu itu cantik. Aku nggak boleh mengagumi kamu dengan cara memerkosa kamu. Itu Indah aja ya kan, kemana-mana kan ya kan. Only referring to gay sex. Ya. That's it. Aku Bukan gay sex, maksudnya gay sex homo itu satu nih semua nih, homoseksual, homo kan heteroseksual ini kan lawan jenis, homoseksual itu sama jenis, maupun lu cewek sama. sebagai orang sudah menikah. Gay sex, oke, gay sex juga bisa diterapkan sih, ya. Aku sebagai orang sudah menikah. Cuma gay kan itu buat cowok doang ya, tau gak? Ketika aku ketemu dengan seorang perempuan yang cantik, let's say Song Hye Kyo misalnya, misal kan agak jauh ya. Lalu aku merasa suka. Nah, maka merasa suka ini adalah feelings. Dan aku tidak. Di Felix Yao itu dia orang pinter loh. Cuman karena memang ada reputasi di sini nih sebagai seorang pembicara publik Islam nih ya, pembicara Islam nih, pendakwah Islam ya. Dia itu nggak mau ngasal ngomong ya. Kalau gua ngebacot ya bisa, gua mungkin kebanyakan ngomong ya kan, gua bacot-bacotin dia. Ya gua nggak peduli orang memandang gue seperti apa ya kan. Gua bukan ustadz di sini. Jadi gue bebas berbicara kalau dia itu berdiri sebagai orang ustadz ya. Kalau dia bukan seorang ustadz, bisa dibantai nih dia. Dia orang pinter loh. Tidak bisa untuk mengatakan ini salah karena aku adalah laki-laki, tapi kan kamu sudah menikah, ya tetap nggak salah karena itu adalah feelings. Beda kalau feelings ini aku manifest dalam bentuk action. Right. Nah, itu yang benar menjadi problematik. Nah, kalau dari sudut pandangnya aku sih itu lebih masalah logika argumennya sih, because specifically what you said in one of your videos is what is it? Jangan benci orangnya tapi benci aktivitasnya. Betul. That's exactly what you said. You use the word benci kan. Betul. Encouraging people to hate the actions that stem from people's identities, itu masalahnya there is an infinite number of hate. No, an infinite number of actions that can stem from a person's identity that can be shared amongst people of other identities. Misalnya kan you can't say jangan benci. Lu apa dia? Oke, aktivitasnya kita nggak boleh ngebenci aktivitasnya aja, berarti orang-orang merkosa itu nggak boleh dibenci aja aktivitasnya begitu. Orang A-nya tapi benci kegiatan X-nya that is a result of their identity of being orang A. Masalahnya kan kalau kegiatan X-nya itu kan cuma bukan Ya udah, berarti merkosa orang itu gak apa-apa karena itu merusak identitasnya sebagai orang tuh begitu tuh. Cuma orang A aja yang melakukan. Betul. Tapi juga orang B, C, D mereka juga melakukan. Let me clarify that. Okay. Sebenarnya statement tadi Capek banget gue. bahwasanya kita jangan benci orangnya, tapi benci aktivitasnya adalah pada sesuatu yang bersifat umum. Jadi sesuatu yang bersifat umum tidak khusus pada perkara-perkara tertentu. Persis seperti yang tadi Indah Good point. sampaikan, bahwa sebenarnya kita nggak bisa benci pada seluruh aktivitas. Jadi tapi kalau untuk
deskripsi umum. Kalaupun kita harus membenci sesuatu, maka bencilah aktivitasnya. Because we can hate something, but we can also not doing something, but we don't hate it. So for instance, when I convert to Muslims, I'm not eating pork anymore. But do I hate porks? No. Pinter dia, orang Felix Yeo ini pinter. Dia seorang pendakwa sekarang ya, dia nggak mau ngancurin reputasinya. Kalau ngedebat sama Indah J harusnya disekak ya, harusnya disekak. Nggak bisa berhadapan dengan ustadz kayak dia, itu nggak bisa ya. Harusnya kayak gua ya bisa. Kalau dia ngebully, gua ngebully balik semuanya. Gue serang dari moral dia nih, gue serang dari konsep moralnya. Okay. Because for me it's still delicious. It's still something that I want to eat, but I can't eat it. But nobody hates your katanya apa, mualaf? Yeah, mualaf. Nobody hates mualafs like you because of your history of eating pork though. Like there's no sentiment Adalah orang-orang Kristen. Orang Kristen ada yang membenci hal ini. Oh, jangan salah lu. of No one. yeah. No one. Whereas with LGBT people, there is the sentiment of, oh no, don't hate them as people, but hate the activity. But the problem is, and I hope you see this as well, people can't tell the difference. Yeah. Ya, oke, ya udah, berarti kita itu nggak boleh membenci orang-orang yang merkosa orang karena tindakannya, ya kan, nggak boleh. Ya berarti orang-orang yang merkosa orang, relasinya masuk ke di sini, ya kan, dibilang itu sama. Ya itu nggak ada perbedaan dari situ. Bagaimana aktivitas orang dan orangnya itu sendiri. Ya udah, berarti orang-orang pemerkosaan itu nggak boleh dikendem, nggak boleh dikutuk dari sini, ya kan, nggak boleh disalahin dari sini. Ya begitu, sama aja prinsipnya ya. Orang-orang LGBT katanya kita nggak boleh menyalahin aktivitasnya, orang-orang pemerkosa nggak boleh disalahin aktivitasnya, ya karena dia sebagai pemerkosa itu nggak boleh disalahin aktivitasnya. Bahkan dikendem orangnya juga itu nggak boleh kan, kata itu hal yang sama, dibilang itu berkaitan ya, orang yang melakukan aktivitas dan orang pribadinya, identitasnya juga. That's the importance of education, so that we educate people that when you are facing some LGBT people, jadi kita nggak bisa langsung kemudian untuk stereotyping bahwa saya Boring banget gue, anjing, boring. LGBT tidak bisa mengklaim bahwasanya gay itu adalah hereditary, dan orang-orang straight sex juga tidak bisa mengklaim bahwasanya gen adalah hereditary. Artinya tidak bisa kita masukkan kepada nature, maka harusnya kita masukkan kepada nurture. Wait, no, but you said there's no way of proving that it is nature the same way you can't prove that it is nurture. So, I mean, the default isn't then to go, well, because we can't prove which one it is, let's go with nurture. Dari Ya udah, lu sama-sama nggak bisa membuktikan, ya berarti lu itu berhak satu sama lain ya untuk mengatakan sebaliknya. Ya udah, sama-sama nih kan. Nature itu kita bisa ngelihat dari aktivitas hewan. Kalau lu memang mau dikategorikan sama yang sebagai orang yang hewan ya, yang nggak punya akal, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau dikategorikan sama dengan hewan dari sini, kalau bisa dilihat dari nature sendiri, ya bisa identifikasi daripada bagaimana domba, hewan-hewan domba mereka itu nge-seks dari sini nih. Tapi mereka juga ngelakuin monyet-monyet ya, parafilia itu terjadi tuh, incest dan segala macamnya nih, perilaku parafilia nih ya, kelainan seksual semuanya terjadi di dunia hewan. Kalau lu mengategorikan sama-sama nih manusia dan hewan itu sama, ya udah berarti ya kita juga hewan, ya udah berarti ya udah nggak apa-apa, berarti lu hewan di sini ya nggak apa-apa. Maksudnya ngelakuin segala sesuatu incest nggak apa-apa, bestialitas nih cross lintas nih ya, perhubungan lintas spesies terjadi juga di dunia hewan, berarti nggak apa-apa juga tuh ngelakuin semua tuh. Lu ngewe sama kuda tuh ya, make kuda, make monyet tuh tengah jalan tuh nggak apa-apa tuh. Astagfirullah. Dari studi genetik tidak ada hubungan antara gen dengan straight atau homo atau gay. Ya nggak ada kalau manusia ya. Kalau ya dibilang natur sih, maksudnya natur itu alam ya, tentunya kita bisa lihat akses dari bagaimana hewan sendiri ya. Semuanya itu para saintis semuanya aksesnya dari hewan, standar mereka kan hewan. Artinya itu tidak depends on genetics. It's not 100% contingent upon genetics, but that doesn't rule out the possibility of it. Ya elah, the fallacy of the appeal to probability. Ini namanya appeal fallacy. I think researchers nggak berani bilang bahwasanya nggak sampai 100% ya. But you can't doubt scientific research. Kalau lu bilang udah possibility, ya udah berarti kita juga bisa bilang bahwa itu nggak bisa menghilangkan posibilitas bahwa orang-orang gay itu adalah salah ya dari sini. Ya sama aja, maksudnya apa? Sama aja, ya, orang-orang gay itu salah ya kan dari sini ya kan, nggak bisa menghilangkan posibilitas. Ini fallacy. Research on the basis that you think that these scientists are like too afraid to speak out. Jadi ketika ada seseorang mengatakan bahwa mungkin aku adalah homoseksual kayaknya, ini based on what?
how do you know you're straight? The burden of proof for people that are a proponent of sexuality Jadi gua lagi anjing, ini diubah-ubah dipotong-potong bangke. being a choice falls upon you guys to Bukan lu campur-campurin nasinya nih. Tadi gimana tuh? prove that it is something that you can choose. Juga bisa di applicable pada orang-orang You can choose. Lu juga bisa memilih jadi pemerkosa, lu juga udah bisa milih jadi apa ya, psikopat, lu bisa milih semua hal ini anjing. Kontingent, lu bilang kontingent dari manusia semua ya kan, ya udah. yang kemudian meyakini bahwasanya LGBT itu adalah sebuah traits. Nah, itu juga harus dibuktikan. There is complex things about gender expression yang memang tidak bisa hanya dikatakan cuma gen. Pause. Gender expression and sexuality, two completely different things. Of course. So which one is it? Are you talking about gender expression or sexuality? Iyalah, narasi-narasi begini makanya dibilang gender itu ada banyak ya kan, ada 500 gender ya kan. Capek banget gue nih. Jadi orang LGBT nggak boleh hadir di acara podcast. Hadir di TV. Jangan ada di TV, jangan ada di podcast, jangan di fitness juga. Jadi orang LGBT ternyata nggak boleh olahraga ya guys. Kalau begitu, orang LGBT itu boleh apa? Dia boleh telanjang di depan anak-anak kecil ya menurut lo tuh ya kan. Indonesia itu kan secara formal itu kita nggak punya anti-discrimination laws for work kan. Jadi misalnya like a company can literally just say no to me because I'm Chinese, then they don't like Chinese people. Bisa, itu secara hukum di Indonesia itu masih bisa. There are no laws to protect. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya or Chinese people that don't Indah nggak mau menganggap dirinya hewan. want to hire like Ya kalau nggak mau menganggap dirinya hewan ya dari mana lagi anjing. Lu punya akses ke nature. native Indonesians. Number one, what's your opinion on people, businesses, private or public, that reject LGBT people from being able to work for them on the basis of their sexuality? Kalau kita lihat faktanya justru yang terjadi sebaliknya ya. Aku bilang tadi. Di Indonesia? Enggak, di luar negeri. Okay, I understand there are things that happen. Dia kalau melihat nih para kayak patriot, American patriot, Donald Trump sendiri kan benci LGBT kan. Perusahaan-perusahaan kayak gini nggak boleh dilarang ya kan sama Donald Trump. Dia bilang Donald Trump itu orang jahat nih, patriotnya semua ya kan, pada ngelarang nih perusahaan-perusahaan yang ini LGBT. Abroad, but let's just keep it to Indonesia for now. Kalau di Indonesia kan lebih ke gini sih, lebih sering itu mereka dipecat karena bosnya itu found out that employee ini gay Ya. atau trans atau Tapi apa. tergantung efeknya apa. Kalau dia selama nggak acting out, ya feelings itu nggak bisa dihukumi. Okay, you would LGBT nggak boleh apa-apa, lebih tepatnya LGBT yang nggak boleh ada di Indonesia. Ya udah salahin konstitusi aja. Indonesia kan juga melarang LGBT ya kan. Salahin tuh konstitusi ini, padahal berdasarkan demokrasi ya. Konstitusi negara nih ya kan sekular. Ngelarang itu berarti atas basis apa? Agama? Nggak bisa. Indonesia nggak ada kaitannya dengan agama. Oke, nyalainnya dari basis mana nih? Sama nih, sekularisme disalahin juga berarti. Berarti modernitas juga salah ya. Perang tuh dia orang-orang modernisme sama-sama perang. would be in favor of laws, anti-discrimination work laws that also protect LGBT people from being able to be fired from their workplace just because they are LGBT. Gimana pendapatnya Felix kalau seandainya dipotong kali ya? ada orang Gua yang potong dia awal itu saya, lu dipecat potong hanya dulu. gara-gara bosnya melihat dia itu adalah misalnya LGBT. Ya. Maka aku bisa katakan dalam pendapatku adalah feelings orang itu harusnya tidak menjadi alasan ketika orang tuh mecat atau nerima. Tapi kita mecat Masalahnya gini. Islam itu simple man. Islam itu actnya, aktivitasnya yang dikecam itu bagaimana? Look gini, dongonya orang-orang kayak begini, ya mereka memandang bahwa Islam itu sulitnya bahwa kita itu melakukan aktivitas seksual yang di luar, bagaimana nggak ada orang yang ngeliat itu. Misalkan kita ngelakuin homoseksual, nggak ada yang lihat tuh ya kan? Nggak ada yang lihat, tiba-tiba orang, oh itu bisa dibunuh ya kan? Orang-orang yang nggak ngeliat tuh gimana? Kita aja nggak punya bukti, bego banget ya. Islam itu memandangnya harus didukung dengan bukti. Kalau melakukan aktivitas seksual yang mana yang ada empat saksi kan minimal ya dari situ baru bisa dibunuh ya kan. Hukum agama dilarang dari situ ya karena perilakunya itu ya. Kalau kita masuk di syariat sendiri yes dibunuh memang. Dibunuh kalau mereka bilangnya lempar dari gedung aja. Ya, orang-orang Amerika bilang oh lu mau dilempar dari gedung ya. Ya sama kayak hukum Yahudi juga, aktivitas begini juga sama tradisi kekristenan juga ada dari canonic law, sama proto-ortodoks juga ada dari hukum canon, tradisi mereka. Oke. Tentunya Kristen juga memandangi kitab Yahudi juga sama ya kan. Maksudnya dia juga punya kitab Yahudi dari sana juga, di Pentateuch, kitab Musa. Dihukum tuh dari situ. Gua enggak tahu anjing poinnya apa dari sini juga maksudnya. menerima orang itu kan karena skillsnya dia dan kontribusinya dia Jadi pada pokoknya perusahaan kalau kita. masalah LGBT gini ya udah jelas, Islam itu udah jelas kalau lo ngelakuinnya di
secara publik aktivitasnya. Ya iya lagi juga selalu di rumah nih ngelakuin ini. Kita nggak tahu apa-apa ya kan. Ya itu antara lo dengan Tuhan tuh. Ya cuman bahayanya ya kalau antara lo dengan Tuhan ya tiba-tiba ada meteor di depan atap lo tuh ya kan, lo pada mati di situ. Bisa tuh ya kan karena dosa lo lakuin. Masalahnya aktivitas-aktivitas begini tuh yang dilihat dari orang-orang dan dianggapnya normal tuh. Islam itu memandang bahwa no, dulu di kaum Sodom, ya mereka itu mengaktivitas kayak gini sebagai hal yang normal di luar melakukan hubungan seperti ini. Itu yang dikecam sama Islam. Semuanya dikecam memang secara general, semua dikecam. Cuman masalah hukum, kita berbicara hukum nih ya, syariah nih. Islam itu juga bisa menerapkan hukum ini kalau ada saksi orang itu melakukan hal itu. Oke. Nah, ketika nggak ada bukti melakukan hal itu gimana nih? Masalah ini secara jenis lah, sesama jenis homo ya, secara homo nih mereka bergandengan tangan dari situ. Hukum Islam gimana? Mandangnya biasa aja. Nah, ketika udah melakukan hubungan seksual, aktivitasnya dari situ nih yang melakukan mereka gitu ya. Ya habis dari situ baru dikecam tuh hukum Islam masuk itu syariat tuh dari situ nih ya kan. Nah, di sini hukum nih bagaimana saksi juga dibutuhin. Nggak asal bagaimana orang-orang kalau di main your business kalau lu ngelakuin di rumah lu ya bodo amat. Kita juga pemimpin apa namanya kalau ulil amri ya, para pemimpin Islam kalau misalkan diterapkan di syariah Islam itu ya mereka nggak ada kaitannya, kagak tahu lu ngelakuin aktivitas kayak gitu di rumah juga nggak tahu aja, masih lu gedor-gedor ya kan, lu ngapain lu gitu, kayak begitu mainannya. Tapi bukan berarti aku setuju dengan LGBT ya. Yeah. Sama kayak gini, sama kayak gini. Ya iyalah, ya apa sih anjing, udah malas banget gue bete anjing.